tersebut. Beyonce sama sekali tidak menuliskan caption untuk mengiringi unggahan itu. Ia hanya membagikan postingannya. Diketahui busana yang ia pakai merupakan dari koleksi musim gugur Gucci 2021 yang berkolaborasi dengan Balenciaga. Bahkan blazer yang ia kenakan mencapai 31.000 US dollar atau sekitar 186 juta. Ia juga memakai leggings/stiletto senilai 411.000 US dollar atau sekitar 155 juta rupiah. Selain itu, ia juga terlihat memakai kacamata berbingkai bening dan tas model clutch berbentuk jantung seharga 8.500 US dollar atau setara dengan 121,7 juta rupiah. Jika kalau ditotalkan semuanya, harga outfit di Beyonce mencapai lebih dari 462 juta rupiah. Wow, mahal bukan? Busana glamour Beyonce pun menuai beragam komentar dari para netizen di akun Instagram @fashion_celebrity. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Filita Marcelina, mohon pamit undur diri. Halo Sobat Seleb Bintang, saya Safira Filita Marcelina. Kali ini saya akan membawakan berita datang dari influencer olahraga cantik yakni Jennifer Bahdim. Ia mengungkapkan kesedihannya lantaran melihat tumpukan sampah di Pantai Berawa, Bali. Melalui akun Instagram Jennifer Bahdim, ia memposting beberapa foto yang menunjukkan tumpukan sampah berserakan di sepanjang pantai. Sampah tersebut tampak terdiri dari gelas plastik air mineral, botol plastik hingga batok kelapa. Walaupun terlihat sambil menggendong si bungsu Kyoji, Jennifer berupaya mengumpulkan sampah dibantu oleh Kyoji beserta Kenji. Kedua anaknya itu tampak memegang kantung plastik berwarna putih untuk memasukkan sampah-sampah. Selain kesedihan yang dirasakan oleh influencer olahraga cantik itu, Jennifer pun juga terkejut lantaran melihat kondisi pantai saat itu. Bahkan yang lebih menyedihkannya lagi, hanya beberapa orang yang peduli membersihkan sampah-sampah di sekitar situ. Melihat kepedulian istri dan anak-anaknya dalam menjaga kebersihan pantai, Irfan pun mengapresiasi dengan menuliskan komentar sangat bangga lalu disertakan emoji hati merah serta tepuk tangan. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Filita Marcelina, mohon pamit undur diri. Halo Sobat Seleb Bintang, kembali lagi bersama saya Safira Filita Marcelina. Kali ini saya akan memberikan 5 tips berpakaian untuk wanita agar terlihat lebih tinggi. Memiliki bentuk badan yang terlihat jenjang dan tinggi mempunyai banyak keuntungan di zaman teknologi sekarang ini. Salah satunya dapat terlihat indah pada foto yang dipajang di media sosial. Namun bagi kamu yang mempunyai bentuk badan mungil, jangan khawatir, karena itu bisa diatasi oleh padu padan pakaian yang dapat membuat kamu menjadi tinggi dan terlihat lebih langsing. Berikut 5 tips mudah yang bisa kamu tiru. Check it out. Yang pertama, memilih pakaian dengan ukuran yang pas. Tips pertama dalam berpakaian untuk membuat ilusi supaya tubuh kamu terlihat lebih tinggi yaitu memilih outfit dengan ukuran fit di tubuh kamu. Hindari memadu padankan atasan oversize dengan celana baggy. Hal itu justru membuat kamu terlihat lebih pendek. Yang kedua, memakai atasan crop top. Crop top merupakan jenis atasan dengan model baju yang potongannya lebih tinggi sehingga cocok jika kamu mix and match dengan celana panjang yang sedikit melewati mata kaki untuk membuat ilusi tubuh terlihat lebih panjang. Yang ketiga, gunakan pakaian berwarna monokrom. Jika kamu menggunakan pakaian yang berwarna monokrom, hal itu merupakan cara yang tepat agar tubuh kamu dapat terlihat lebih langsing dan tinggi. Bukan hanya mencampurkan dua warna hitam dan putih saja loh,
Kamu juga dapat mengenakan warna ton dasar yang serupa, misalnya seperti warm atau warna pink. Selain memperlihatkan tubuh kamu menjadi lebih tinggi, kamu juga bisa terkesan lebih cantik dan feminim. Yang keempat, hindari mengenakan tunik atau rok middle. Walaupun tunik sempat digemari oleh beberapa influencer di tanah air, model pakaian yang terlihat menggantung di bagian bawah ini mempunyai kesan unik dengan beragam corak yang lucu-lucu, menjadi salah satu daya tarik untuk mengenakannya. Namun saat kamu ingin tampil terlihat lebih tinggi, hindari memakai tunik atau rok middle yang justru membuat kesan tubuh kamu seperti lebih pendek karena menyisakan beberapa bagian bawah kaki yang tereksplor. Dan yang terakhir yaitu pakai high heels warna senada dengan bawahan pakaian. Hal yang perlu diperhatikan lagi yakni hindari menggunakan sepatu atau high heels yang mempunyai bentuk depan lebih lebar untuk membuat ilusi kaki kamu terlihat lebih kecil. Nah, ternyata 5 tips berpakaian supaya terlihat lebih tinggi bisa diaplikasikan dengan mudah oleh kamu. Jadi, tidak perlu berkecil hati jika kamu mempunyai tubuh yang mungil namun ingin terlihat lebih jenjang. Sekian berita yang saya sampaikan. Saya Safira Alfielita Marcelina, mohon pamit undur diri. Hai Sobat Seleb Bintang, saya Muhammad Davanidia yang akan memberikan informasi terbaru seputar dunia selebriti nih. Dan langsung saja kita masuk ke informasi pada hari ini. Ayah Bibi Adriansyah, Faisal menolak rencana tes DNA terhadap Gala Sky Adriansyah yang diusulkan oleh Dodi Sudrajat. Mendengar ide itu, Faisal pun bereaksi. Menurut Faisal, itu merupakan pemikiran gila karena tidak ada yang perlu diragukan mengenai status Gala Sky. Dikarenakan sudah jelas, Gala Sky merupakan anak sah dari Vanessa Angel dan Bibi. Selain itu, dokumen penting mengenai Gala Sky pun benar-benar ada dan dinyatakan sah. Ayah Bibi pun menolak mentah-mentah rencana Dodi Sudrajat untuk melakukan tes DNA, lantaran tes tersebut dapat menjadi tekanan mental terhadap sang cucu saat besar nanti. Tak sampai di situ, ia juga meminta agar sang besan menyudahi konflik antar kedua keluarga selama ini. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Davanidia, mohon pamit undur diri. Halo Sobat Bintang, saya Finalisha Rani akan membawakan berita hari ini yang datang dari Wijin dan Giselle. Sempat diprediksi bakal berlanjut sampai ke jenjang pernikahan, akan tetapi kisah cinta mereka ternyata kandas di tengah jalan. Wijin menegaskan putus dari Giselle sudah dipikirkan secara matang-matang. Dia dan Giselle sepakat mengakhiri cinta asmara mereka yang kini hanya tinggal kenangan. Jadi pemirsa, keduanya memang memilih jalan masing-masing. Wijin memilih untuk memantapkan hati mendekatkan diri kepada Tuhan. Walaupun sudah putus, Giselle dan Wijin tetap menjalin komunikasi lantaran harus ada kepentingan bisnis. Mantan atlet basket itu menyadari semua pasti sudah tahu soal hubungannya yang kandas dengan Giselle. Wijin menegaskan meski ada yang berubah, semua tetap harus berjalan. Senada dengan Giselle, Wijin juga mengatakan hubungan mereka memang sudah kandas dalam waktu yang cukup lama. Hanya saja mereka baru bicara sekarang. Nah, jadi buat pemirsa sekarang udah jelas ya dengan status Giselle yang Wijin yang sudah bukan lagi pasangan. Semoga hubungan mereka baik-baik saja dan sama-sama bahagia. Sekian berita yang saya sampaikan. Saya Finalisha Rani, mohon pamit undur diri.
penjelasan di antara keduanya, langsung saja saksikan tayangan berikut ini. Lewat unggahan di Instagram pada Senin tanggal 20 Desember 2021, Kalina Oktarani menepis tudingan pernikahannya yang dibilang settingan. Dia juga menegaskan tidak pernah bermain-main dengan pernikahan karena pernikahan adalah ibadah terlama. Ia mengatakan juga bahwa dirinya hanya mengikuti arusnya. Di sisi lain, Vicky Prasetyo juga melakukan hal yang sama nih. Ia mengunggah kalimat galau dalam Instagram story-nya. Ia menuliskan kalimat dengan kata-kata, "Akhirnya semua berhenti di usia 1 tahun." Ia juga meminta maaf atas kesalahannya sebagai nahkoda perahu rumah tangga. Sekian berita yang saya sampaikan, saya Vino Isyarani, mohon pamit undur diri. Hai Sobat Seleb Bintang, saya Muhammad Faditya yang akan menemani Anda untuk memberikan informasi terbaru seputar dunia selebriti. Dan langsung saja kita masuk ke informasi pada hari ini. Selamat, Lala Carmela resmi dinikahi oleh kekasihnya. Kabar bahagia datang dari artis Lala Carmela yang resmi dinikahi oleh kekasihnya yang bernama Chris Hartland. Kabar pernikahan Lala dengan Chris diketahui melalui unggahan Instagram story milik Lala. Dalam Instagramnya, Lala resmi menikah pada Selasa 21 Desember 2021 di sebuah hotel mewah. Dibalut dengan kebaya berwarna putih, Lala Carmela terlihat anggun berjalan menuju lokasi ijab kabul. Chris pun memakai busana adat Jawa berwarna putih. Dan ada yang menarik nih, karena dalam prosesi ijab kabulnya, Chris Hartland memberikan mahar berupa Bitcoin. Namun tidak diketahui berapa nominalnya. Berbagai ucapan selamat berdatangan dari rekan sesama selebriti. Artis Zaskia Meka turut mengunggah video pernikahan Lala Carmela dengan Chris. Sebagaimana diketahui, selama ini Lala Carmela tidak pernah mempublikasi hubungan pacaran dengan kekasihnya. Selamat untuk Lala Carmela. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa buat ikuti informasi selanjutnya nih. Dan saya Muhammad Faditya, mohon pamit undur diri. menyebut jika Yusuf sedang sakit yang berhubungan dengan paru-paru. Larissa Chow juga sempat memperlihatkan momen saat harus memberikan Yusuf obat. Kerap kali mengunggah soal kondisi kesehatan Yusuf akhirnya membuat para followers bertanya-tanya soal kontribusi Alvin Faiz. Larissa Chow rupanya tidak segan mengungkapkan hal tersebut. Sejak bercerai, Larissa Chow dan Alvin Faiz memang kerap kali sindir-sindiran di media sosial. Tidak hanya terjadi pada keduanya saja, tetapi orang-orang di sekitar mereka juga. Di awal kabar perceraiannya juga, Larissa Chow sempat mengunggah alasan kenapa dirinya memilih berpisah dari Alvin Faiz. Unggahan itu seharusnya ditujukan buat orang-orang tertentu dalam daftar close friend-nya, tapi kemudian bocor dan ramai diperbincangkan. Dan belum lama ini, Larissa Chow juga kisruh dengan Henny Rahman, yaitu istri dari Alvin Faiz saat ini.
Keduanya berdebat soal cemburu dan siapa yang lebih cantik. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa buat ikutin informasi selanjutnya nih. Dan saya Muhammad Dafatia, mohon pamit undur diri. Saat Syahrini merasa risih ketika terlibat proyek bersama Ariel Noah, rekan-rekannya menjodohkan dengan Ariel Noah. Mantan kekasih Sofia Lacuba dikabarkan sempat dijodohkan dengan Princess Syahrini, namun sayangnya Syahrini menampik bahwa ia tidak memiliki rasa terhadap Ariel. Ia pun merasa canggung dan tidak ingin membicarakan tentang perjodohan dengan Ariel Noah lebih lanjut. Dikutip dari JPNN, usai launching limited series Lakme di Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 Mei 2018, Syahrini berkomentar, aduh, kata Syahrini ditemui usai perilisan Illuminating Makeup Lakme. Ketika ditanya awak media tentang hal tersebut, cenderung menghindar bahkan sempat menghentikan wawancara ketika keluar dari konteks acara. Aduh, pertanyaannya malah mepet ke situ sih, ujar wanita yang kerap disapa Rani tersebut. Hai, Sobat Seleb Bintang. Saya Muhammad Dafatia yang akan menemani Anda untuk memberikan informasi terbaru seputar dunia selebriti. Dan langsung saja kita masuk ke informasi pada hari ini. Sah, Joshua Suherman dan Clarin Clay resmi menikah. Upacara pemberkatan pasangan ini ditayangkan secara langsung di kanal YouTube mereka Rabu 22 Desember 2021. Joshua Suherman tampak gagah dengan setelan jas abu-abu, sementara Clarin Clay tampil dengan anggun lewat gaun putihnya. Tangisan pun terlihat di wajah pasangan ini saat mereka mengucap janji pernikahan. Sebagai simbol pernikahan, Joshua Suherman dan Clarin Clay saling memasangkan cincin ke jari manis satu sama lain. Joshua Suherman dan Clarin Clay melalui perjalanan cinta yang panjang. Cerita mereka berawal dari meme sang selebgram yang muncul di explore Instagram Jojo. Joshua Suherman lantas mengidolakan Clarin Clay dan terlibat dalam proyek yang sama. Tapi di saat itu juga, satu sama lain masih memiliki pasangan. Baru setelah itu nih, satu sama lain akhirnya putus. Joshua Suherman dan Clarin Clay melakukan pendekatan sampai akhirnya berpacaran. Hubungan mereka pun dimulai pada Oktober 2019 dan kini keduanya resmi berstatus suami istri. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Dafatia, mohon pamit undur diri.
Aaron Ashab ungkap sikap kakak yang temperamental. Baru-baru ini Aaron Ashab buka suara telah jadi korban kekerasan kakak kandungnya, Habibie Ashab, selama 15 tahun. Ia mengunggah sebuah video yang menjadi bukti perilaku kakaknya yang temperamental. Di dalam video tersebut, Aaron Ashab merekam amarah Habibie Ashab yang membanting barang sambil mengumpat. Habibie juga mengucapkan kata-kata kasar yang tak pantas diucapkan. Aaron Ashab menyebut jika Habibie Ashab sedang menyerang kakak perempuannya, yaitu Amalia Gamila Ashab. Mirisnya, kejadian tersebut disaksikan oleh keponakan-keponakan Aaron Ashab yang masih kecil. Namun di samping itu, Aaron Ashab memiliki alasan kenapa akhirnya ia mengungkapkan tabiat buruk sang kakak. Pasalnya, apa yang terjadi di rumah itu sudah terjadi selama 15 tahun dan itu dirasakan oleh Aaron Ashab. Orang tuanya sendiri bahkan sampai tidak percaya sang aktor menjadi korban pemukulan kakaknya. Hingga saat ini saja, mereka masih memberikan uang pada Habibie yang tidak pernah lulus kuliah meskipun sudah pindah-pindah universitas sebanyak 3 kali dan menganggur selama 3 tahun tersebut. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Afan Mohon pamit.